Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit atau banyak, itu tergantung dari penafsiran dan cara pandang Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya paparkan mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita membaca Bismillah supaya video ini mendapat rizal dari Allah. Oke Bapak Ibu semuanya, saya di sini mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini begitu banyak aplikasi ataupun penyedia kelas online di Indonesia, bahkan di Aceh. Oke, Bapak Ibu yang kami banggakan, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem sebuah kelas online bekerja, baik itu bahan ajar, apalagi untuk seorang guru itu sangat butuh. Sebenarnya Bapak Ibu, kelas online itu tidak menggantikan tugas Bapak Ibu. Tugas misalnya guru matematika, dengan adanya kelas online, guru matematika itu tetap primadona. Jadi fungsi kelas online ini hanya memudahkan Bapak Ibu menampilkan atau mengurangi, membuat rangkuman pelajaran sehingga mudah dipahami oleh siswa, mengurangi bentuk penerapan tulisan yang mungkin membutuhkan waktu setengah jam atau 1 jam. Materi itu, tugas itu bisa dipaparkan di aplikasi yang mengurangi waktu Bapak Ibu untuk. Jadi waktu itu bisa digunakan porsir untuk menjelaskan materi, sehingga anak-anak mendapatkan totalitas ilmu dalam satu kali pembelajaran, atau istilahnya RPP istilah kita. Jadi bukan menggantikan tugas guru. Kelas online ini saya ajarkan. Kelas online itu sebenarnya terdiri dari e-learning. E-learning itu adalah pemaparan materi. CBT itu adalah bagaimana menampilkan soal, baik itu biasanya soal esai, dan memberi penilaian terhadap anak yang sudah menjawab, baik itu dalam bentuk COS ataupun EC. Oke, semuanya Bapak Ibu, saya mulai saja. Sebuah link ini, aplikasi ini adalah aplikasi sudah saya buat linknya. Contoh ya, ini contoh Bapak Ibu. Ini yang sudah saya buatkan. Saya akan ajarkan pelan-pelan sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dan sangat memahami. Oke. Jadi oke, ini salah linknya. Kebetulan saya buat misal ini kalau memang Bapak Ibu nanti akan kami berikan user password adminnya supaya Bapak Ibu bisa masuk. Oke. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini akan kami berikan jika sekolah Bapak Ibu mungkin mengambil aplikasi ini atau membuat pelatihan dengan aplikasi ini, akan kami berikan. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Oke, ini nanti bahan kita mulai. Ini contoh sebuah aplikasi ya. Memang bukan contoh, ini memang aplikasi benar. Ini aplikasi contoh. Ini kita lihat sederhana sekali. Ini kalau dalam istilah ilmu komputer atau ilmu web ini namanya CMS ya. Nanti dibuat dengan CMS, sudah dilingkan. Ini adalah versi hosting, adalah versi bisa dibuka di mana saja, bisa dengan HP, bisa dengan komputer, asal HP dan komputer atau laptop Bapak Ibu connect internet. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, data umum. Ini siapa saja bisa membuat ini ya. Bapak Ibu bisa mengakses sendiri ya, tahun pelajaran. Ini yang penting sekali. Kita tambah tahun pelajaran. Ini yang penting sekali.
menu yang harus Ibu isi 2026 2027 sekarang ya. 2027. Oke, simpan. Oke, ini 2027, aktifkan Bapak Ibu. Oke. Ya, di sini karena ini tahun sebelumnya, ini aktifkan dulu 2026, klik saja aktifkan seperti tadi. Tentu dimulai dari semester ganjil ya. Ini ganjil dulu ini. Kalau genap nanti tinggal klik genap. Nah, kebetulan karena tahun bulan Juli ini adalah semester ganjil. Oke. Itu saja. Ini diperhatikan dulu. Aktifkan tahun pelajarannya, aktifkan semesternya, tinggal klik simpan. Oke. Setelah itu ada menu mata pelajaran. Kalau ini mata pelajaran, kalau memang tidak ada, misalnya tambah, mungkin Bapak Ibu nggak ada pelajaran, misalnya ada pelajaran tahfiz ya, tambah aja Bapak Ibu, tahfiz Quran biasanya di MIN atau di SD ada tahfiz, tambah aja, misalnya kode 21 gitu ya. Kelompok muatan lokal, oke, aktif. Kode TF misalnya, urutannya yang sudah ada ini misalnya 21, oke. Oke, jangan lupa klik simpan. Itu untuk menambah mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu. Oke. Sekarang menu ketiga, kalau jurusan sudah IPA, IPS dan sebagainya dan non jurusan, sekarang siswa. Nah, siswa Pak Ibu. Ini masih dalam keadaan kosong. Jadi siapapun bisa mengisi siswa kelas. Sebenarnya di siswa diisi saja. Ada dua menu Bapak Ibu. Sekarang untuk memudahkan siswa, kalau Ibu kita tambah aja sederhana sekali kita tambah aja, misalnya ini saya tambah barang 3 orang ya. Kalau ada 20 berarti 20, misalnya Eka saya tambah Eka, nisnya misalnya 30 2177 87 832, saya dia 10 ya. Nah, ini dia. Oke, Del. Nah, ini sekolahnya misalnya kita buat tahun 26 25245. Ini contoh. Jenis kelaminnya perempuan. Kelas awalnya kalau di MIN ya kelas 1 ya. Nah, jadi tanggal masuknya tanggal 13 Juli. Oke. Ini biasanya gunakan saja copy saja Bapak Ibu NISN-nya. Kita boleh gunakan username yang lain. Ini adalah untuk akun anak. Kita membuat akun anak dulu. Oke, passwordnya misalnya kelas 10.1 misalnya. Istilahnya buat aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sebagai contoh, simpan. Oke. Tambah siswa, sederhana sekali. Ini bagi seorang wali kelas dia tambahkan sendiri aja. Karena guru kelas itu lebih mudah. Karena guru kelas itu mengajar beberapa pelajaran, misalnya matematik, kimia, fisika. Buat aja kelas sendiri. Tidak perlu dibuat orang lain misalnya atau operator. Bapak Ibu bisa berfungsi sebagai operator sendiri gitu ya. Jadi kalau ditambah lagi siswa. Oke, misalnya Ali gitu. Jadi ditambah misalnya dia 4, ini sedikit berubah nih, kita tambah aja misalnya dia laki-laki. Oke. Tanggal 13 Juli ini copy saja kemari karena username, password. Oke. Jangan lupa simpan. Oke. Ini sudah ada 2 orang. Nah, kita tambah barang 5 ya kalau Bapak Ibu. Ini yang penting sekali untuk tambah siswa. Sederhana sekali, gampang. Nah, jadi tambah soal Mirna. Oke, misalnya 9. Ini contoh Bapak Ibu, Ctrl V, jenis kelaminnya perempuan. Oke, jangan lupa klik simpan. Oke, kalau tidak mau berarti ada yang salah Bapak Ibu. Ini nggak boleh nis sama nih ya. Harus nisnya, nis n-nya misalnya begini ini. Ctrl C 265247 Oke, jangan lupa klik simpan. Oke, ini
eh, edit, ini kita beri ini si Eka. Kalau misalnya 2645 oke, simpan. Oke, ini juga gitu. Detail siswa, balik. Ini dia. Kalau mau dibuat username, edit. Oke. Kalau mau tambah lagi, tambah Bapak Ibu, tambah misalnya Lucy. Ini biasanya NISN-nya boleh nanti misalnya 49 90. Lucy kan perempuan ya. Trove masuknya tanggal 13 Juli. Oke. Simpan. Oke Bapak Ibu. Nah, itu gampang sekali. Tambah siswa misalnya ada Budiman. Ini contoh. Sederhana sekali. Kalau Bapak Ibu punya 20 siswa, berarti Ibu masukkan 20 siswa kemarin. Sederhana sekali, tinggal aja kita klik saja. Kita isi sesuai data anak. Oke. Sederhana sekali. Ini saja. Oke, simpan. Saya sudah isi 5. Budiman tambah siswa tadi ada yang salah. Kalau ada yang salah, ada yang double, berarti ini NISN-nya beradu. Jadi tinggal simpan aja. Kalau sudah benar, berarti sukses, ini hijau. Berarti tidak ada yang double data. Oke Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja. Kalau ada siswa misalnya 10 siswanya, berarti Bapak Ibu isi 10. Kalau ada datanya di 25, isi 25. Tidak repot. Mungkin kalau 20 siswa, 25 siswa, 15 menit atau 20 menit sudah selesai Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke menu kelas rombel. Nah, rombel baru. Kini ke oleh kelasnya kita bilang nama, misalnya kalau biasanya di min ada misalnya 1 kelas 1A misalnya ya, 1A gitu. 1A gitu. Ya. Bisa banyak kelas ya. Bisa banyak kelas Bapak Ibu. Level kelas 1 misalnya ini jangan lupa diklik Bapak Ibu. Ini siswa yang kita buatkan tadi, kita masukkan ke rombel. Ini jumlah siswanya. Klik saja di namanya, Bu. 1 2 3 4 5. Oke. Kalau misalnya ada tambah, misalnya simpan gitu ya. Saya ketua kelas Budiman. Jadi jangan lupa daftar siswanya dipindah ke dalam rombel ini Bapak Ibu. Jangan simpan. Oke. Sudah ada 5 orang. Biasa suatu saat ada siswa pindah dari sekolah lain. Ibu jangan lupa bisa pindah, diklik aja di menu siswa ini dan tambah aja siswa. Oke. Misalnya ada siswa pindah misalnya. Kalau istilahnya misalnya Rizal, misalnya ada siswa pindah, itu misalnya 26 ya, 26. Oke, NISN 30. Oke, ini jenis kelamin laki-laki, tinggal diketik aja Bapak Ibu. Oke, 13 Juli gitu ya. Ini username-nya gunakan aja NISN, copy saja yang di atas ke bawah. Passwordnya samakan aja. Nanti kalau mau diubah silakan. Mau diubah misalnya membuat 1A juga boleh. Tapi ini password dasar. Terserah Bapak Ibu, tapi harus diingat. Oke, simpan. Oke, ini. Tadi kita lihat di kelas rombelnya, ini kan masih 5 Bapak Ibu. Jadi cara untuk memasukkan kan sudah terlambat masuk. Mungkin ada siswa pindah. Cari aja di daftar siswanya. Mungkin kebetulan Rizal, atau kalau ada siswa baru diinput, dia akan muncul di sini. Ambil aja yang siswa kelas sendiri. Oke, ini kebetulan kelas 1A. Klik aja di sini, dia akan berpindah kemari. Jangan lupa simpan. Oke, ini siswa kelas 1A. Oke. Kalau mau buat di menu ekstrakurikuler, kalau mau ditambah pilih eskul, tentukan eskul.
di kelas 1 misalnya pramuka gitu kan. Ada, karena ini biasanya wajib simpan kalau mau diisi. Oke, selanjutnya di guru. Nah, di guru ini adalah di input guru, input tambah guru. Ini nama guru misalnya Muslimah ya, misal Ibu Muslimah kebetulan misalnya wali kelas 11 ini. Tambah misalnya dia NIP-nya misalnya misal ini, oke. Mau pakai NIP juga boleh, Ctrl V itu ya. Passwordnya 123456. Nah, bisa. Oke. Jangan lupa simpan. Oke. Ini dia, Bapak Ibu. Sekarang posisi guru itu kita minta di sini guru e-learning, data guru, tugas, materi, data ujian. Sekarang guru itu kita klik di guru. Nah, ini kan ada guru Bapak Ibu. Masih merah. Ini kenapa masih merah? Aktifkan dulu database. Di user management guru klik. Jangan lupa aktifkan semua. Kebetulan 1 orang. Lanjutkan. Kalau Ibu misalnya mau lanjutkan klik siswa tadi juga harus diaktifkan di data umum siswa. Jangan lupa klik. Ini siswa kan masih merah Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa klik user management siswa, klik aktifkan semua. Keluar notifikasi, klik lanjutkan. Bapak Ibu, kalau posisinya bedanya apa setelah kita aktifkan? Kalau di data umum ini tadi, di data umum ada guru, ada siswa tadi ya. Kalau sudah aktif hijau, berarti siswa ini sudah aktif. Oke. Kalau gurunya juga begitu. Kalau sudah hijau, aktif gitu. Sekarang kita akan masuk data e-learning. Dia data e-learning, ini data e-learning jadwal pelajaran. Ini kelas 1A. Ini kalau pelajaran 1A diklik Bapak Ibu. Ini untuk proses pembelajaran. Ini semester ganjil misalnya kalau di Min biasanya 30 menit. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Masuk sekolahnya jam 7 ya, jam 7 kita bilang jam 8 lah. Nanti bisa diubah kok nggak apa-apa. Jumlah mapel ada dalam ini jumlah mapel kita bilang aja 20. Jumlah mapel dalam 1 hari ya, 1 hari nih jumlah mapelnya 4 lah kita bilang. Oke. Ini jumlah istirahat misalnya 1 kali. Jam istirahatnya misalnya jam ke 3 misalnya. Gitu jam ke-3. Durasi menit ini durasi menit misalnya 20 menit. Oke, generate jadwal. Oke. Ini kenapa kita buat seperti jumlah mapelnya kita bilang kalau min 6 lah kita bilang. Oke, generate jadwal langsung berubah ini, Ibu. Nah, ini atau supaya adil karena jam istirahat dihitung bisa diubah-ubah Pak Ibu. Oke. Jadi ubah aja. Ini jam istirahat jam ke-4. Oke. Oke, generate jadwal. Ini untuk sudah ada jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, ini kalau Jumat nanti mungkin dia hanya sampai jam ke 4 saja atau jam 1, 2, 3 saja. Ini untuk membuat jadwal pelajaran. Oke. Pelajarannya kita pilih aja. Misalnya di sini Quran hadis atau Quran hadis jam 1, 2, 3 misalnya ya. Misalnya di hari ini dia belajar matematika gitu. Matematika atau bahasa Indonesia. Ini disingkat Bapak Ibu ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Indonesia. Oke. BIN. Oke, bahasa Indonesia. Gitu juga. Ini roster istilahnya, roster Bapak Ibu. Roster. Ini kebetulan ini misalnya nanti
bisa Ibu seni budaya atau SBDP gitu ya. Kalau istilah di ini dia pelajaran fikih, saya bilang fikih, fikih, gitu ya. Nah, fikih singkat ini juga fikih, gitu. Oke, di sini nanti diisi aja semua Pak Ibu, matematika atau istilahnya akidah, atau SKI gitu ya. SKI nanti disesuaikan aja Bapak Ibu. Mungkin setiap kelas ini mungkin berbeda ya. Ada bahasa Inggris being misal. Ini misal. Kalau pelajaran di MIN kan ada bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Ini saya isi aja semua biar mungkin Bapak Ibu bisa ini ya. Ini kalau istilah di ini namanya Arab, bahasa Arab. Oke. Ini saya isi Sabtu lagi, misalnya di hari Sabtu kena untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPAS. IPAS itu ya, Pak, gitu ya. Pak, IPAS ya gitu ya, jadi IPAS. Oke, Pak. Nanti kita nih untuk generate jadwal pelajarannya, misalnya di sini ada istilah pelajaran di MIN ya, di MIN itu pelajarannya biasanya nggak sampai 10 lah, lebih kurang. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada PPKN contoh, PKN gitu ya, PKN misalnya. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh mungkin Bapak Ibu bisa atur PPKN. Ini aja, oke. Oke, kita simpan jadwal. Nanti kalau udah diisi semua nggak apa. Oke Bapak Ibu, kita buat ini yang sudah kita anggap aja sudah selesai Pak Ibu. Kita menuju ke rosternya dibuat. Oke, ini di jadwalnya kita buat. Misal kalau mau diubah jamnya di sini, mungkin di MIN itu ada 8. Misal ada kalau diubah di sini misalnya 40 menit misal ada. Oke, generate jadwal diubah. Oke, misal di sini ada misalnya ada 9 jam. Generate. Ini tergantung di sekolahnya. Dalam satu hari berapa misalnya, tinggal di ini aja, dipindahkan aja IPAS, misalnya IPAS ya. Misal ini dia. Oke, simpan jadwal. Oke. Ini bentuknya. Kalau ini juga bisa diubah Bapak Ibu, mulainya misalnya sore, misalnya jam 12. Gini, jam 12. Karena ada sekolah yang sore, generate jadwal. Nanti mulainya tetap jam 12. Nanti tinggal diubah aja di sini. Ini roster Bapak Ibu. Oke. Misalnya oke, selanjutnya kita maksudnya sekarang di materi. Seorang guru muslimah. Jadi kita beri pelajaran, kebetulan di guru ini data umum guru. Kita berikan seorang guru ini harus ada jabatannya. Dia jabatannya tentu mengajar. Mengajar dia biasanya pelajarannya yang wajib PPKN. PPKN itu guru kelas, kita anggap guru kelas ini ada matematika, misalnya matematika biasa, ada bahasa Indonesia. Kalau guru kelas biasa begitu, bahasa Indonesia, IPAS,
Kalau kelas 1 nggak ada, biasanya SBDP, seni budaya lah, seni budaya. Seni budaya kalau di SD seni budaya gitu. Dia pilih di ini kelas 1A, kelas 1A pilih kelasnya karena beliau mungkin ini contoh di kelas 1. Kalau ada guru lain nanti tinggal ditambahkan. Misalnya ada ini disimpan jabatannya guru biasa. Kalau ada guru lain misalnya di kelas, misalnya kan ada guru misalnya yang guru olahraga. So, ditambah guru aja Bapak Ibu. Misalnya 19 2 misalnya ya. Ini kopi kemari saja misalnya Bapak Ali gitu ya. Ali Mubarak contoh ya, contoh Bapak Ibu. Ini password 123456. Nah, ini passwordnya. Oke. Jadi kita tinggal simpan. Oke, kita aktifkan Bapak Ibu ya, seperti tadi unsur manajemen guru aktifkan saja. Oke. Ini siapa yang isi? Biasanya diisi wali kelas saja. Jadi data umum guru, beliau ini mengajar di jabatannya misalnya di kelas Penjaskes misalnya, pendidikan olahraga gitu ya. Di kelas 1A, dia mengajar di kelas 1A. Atau kalau ada mengajar banyak kelas tinggal klik di sini. Cuma kebetulan kita buat satu kelas sebagai contoh. Kalau ada 1B, 1C, silahkan nggak apa-apa, 2A, 2B terserah berapa jumlah lokal yang beliau ngajar. Tambahkan aja guru. Oke, jangan lupa simpan. Oke, ini cara menambahkan guru. Oke, sekarang datanya data ujian. Oke, ini sudah learning, sudah siap. Sekarang prosesnya ada data ujiannya, jenis ujian, bank soal dan sebagainya. Sekarang data ujian, anak-anak itu ruang sesi ujiannya. Kalau kita atur nih sesi, kebetulan ini sesi 1 7, 20, C3. Nah, kita buat misal, mau kita edit juga boleh. Misalnya jam 7 sampai jam 17 misal. Jam 5 sore. Misal kita buat kayak gitu. Nah, itu diatur aja oleh Bapak Ibu. Misalnya ujiannya mau dibuat jam berapa. Kalau memang 2 jam, dibuat 2 jam. Itu sesi 1. Tinggal diubah aja ini. Selanjutnya atur ruang dan sesi. Nah, ini kelas 1A. Kebetulan anak ini kita pilih misalnya di Labcom. Pilih aja sesinya sesi 1. Itu pelaksanaan ujian misalnya. Ada ujian. Karena di aplikasi ini materi, ujian, dan penilaian. Bapak Ibu ya. Jadi nomor peserta juga begitu diklik. Jangan lupa. Tadi nomor ruang sesi diatur. Tinggal pilih ruang aja. Tinggal pilih sesi, simpan Bapak Ibu. Atur soal. Atur nomor peserta, bukan soal. Ini kan kita buat nomor peserta ujiannya. Buat aja otomatis. Ini kan udah keluar, langsung simpan. Oke. Itu saja Bu untuk administrasinya. Ini administrasi atau penginputan data. Sekarang proses belajar mengajar Bapak Ibu. Proses belajar mengajar kita mulai dari jadwal bank soal dari e-learning ya, e-learning. Ini dia nilai harian, nilai ini data e-learning. Ini bagaimana seorang guru membuat sebuah bahan ajar dan ditempatkan di pelajarannya. Kebetulan hari ini hari Sabtu Bapak Ibu ya, hari Sabtu di materi. Nah, ini materi Bapak Ibu pilih guru tadi Ibu Muslimah. Buat materi. Jadi kode materinya misalnya beliau misalnya IPAS 1 gitu ya. Pilih guru maksudnya bab 1, IPAS bab 1 gitu. Bab 1. Oke, materinya. Pilih gurunya Ibu Muslimah, pilih mapelnya enggak ada, kebetulan enggak ada. Pelajarannya kita anggap aja bahasa Indonesia ya. Buat B Indo 1 ini kode ini terserah. Pilih mapel bahasa Indonesia, pilih kelas 1A, judul materi misalnya
eh, membaca contoh. Jadi jadi kita ambil ini di sini materi diisi Bapak Ibu. Bisa juga dalam bentuk link. Kalau Ibu kita ambil materinya, kebetulan saya ada materi ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada di link, nanti kalau Ibu buka YouTube saya, nanti di deskripsinya itu sudah ada Bapak Ibu. Saya taruh sebagai Bapak Ibu supaya jangan susah-susah. Sebagai referensi, bukan berarti sudah sempurna sekali bahan saya, tapi setidaknya itu menjadi referensi. Bisa lihat buku, bisa lihat internet yang lain. Tapi saya sudah buat bahan ajar semua kelas. Sudah ada di sini, berarti dalam bentuk link web bisa diakses 24 jam. Nah, silahkan Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Kalau Ibu Bapak lihat nanti, saya buka WA dulu. Buka WA ini. Saya buka WA ya. Mungkin Bapak Ibu akan buat WA. Saya buka dulu WA-nya. Mungkin di sini saya buka. Ini salah satu contoh. Nah, ini dia Bapak Ibu, WA-nya saya buat, misalnya di bahan ajar kelas 1 gitu ya. Jadi di sini saya ketikkan aja bahan ajar kelas 1 ya. Bahan ajar kelas 1 gitu. Dot kelas online 1 dot my.id. Oke. Bapak Ibu, nah ini kita buka salah satu linknya Bapak Ibu ya. Linknya Bapak Ibu kita buka. Link saya cari dulu linknya. Ini dia. Untuk kelas 1, guru kelas ini, bahan ajar guru kelas 1. Bahan ajar guru kelas 1. Ini guru kelas ya Bapak Ibu. Guru kelas 1. Nah, ini link saya, nanti link ini akan saya tampilkan di deskripsi YouTube saya Bapak Ibu. Bahan ajar guru kelas 1 kelas 1.myid. Enter. Nah, ini dia Bapak Ibu bisa ambil nih contoh pelajarannya bahasa Indonesia tadi ya. Bahasa Indonesia. Search. Kebetulan pelajaran bahasa Indonesia ini pelajaran pertama adalah judul temanya adalah perkenalan lingkungan sekitar. Ini menurut bahasa Indonesia per bab. Ini Bapak Ibu semua pelajaran untuk kelas 1 ada di sini. Sudah saya simpulkan. Mungkin Bapak Ibu untuk kelas 1 SD atau min konsep materinya perkenalkan konsep isi materi di sini Bapak. Copy saja ini punya saya simpulkan ini. Bapak Ibu bisa menambah, silahkan nggak apa-apa. Bapak Ibu di materi nanti apakah mau ambil di sini, mau ambil di tempat lain dipersilahkan. Tapi kalau Bapak mau ambil di sini juga boleh. Lingkungan sekitar ini konsep inti materi untuk tujuan memperkenalkan diri. Ini topik perkenalan lingkungan sekitar. Jadi konsep materinya kita copy, ini akan diajarkan di mungkin bisa 1 pertemuan, bisa 2 pertemuan. Ini kalau ide aktivitas pembelajaran ini tidak saya copy. Ini untuk guru ya, untuk guru. Contoh asesmen penilaiannya, berikutlah tujuan pembelajaran. Ini kan bukan untuk anak, ini untuk guru ya. Jadi ini aja nih LKPD, sumber perangkat ajar, perkenalkan diri. Konsep materinya sebenarnya dari ini, lingkungan rumahmu, sumber pelajaran. Kita ambil dari atas, aktivitas perkenalkan diri. Nah, ini aktivitas pembelajaran. Ya, ini dia materinya. Kita ambil materi. Nah, kita ambil. Oke, ini copy. Di mana kita taruh Bapak Ibu? Ini di sini di pelajaran kita tadi. Ini kan ada materi Bapak Ibu. Paste aja kemari gitu. Nah, gitu. Oke. Mungkin ini nanti akan dilihat ya anak, konsep materi menyibukkan diri. Oke, ini dia materi kita. Kalau selanjutnya bisa kita lihat juga materi yang lain, sumber perangkatnya nggak usah dibawa ke anak-anak. Jadi ini ide aktivitas pembelajaran. Nah,
ini dia kita copy juga. Mungkin ini adalah materinya ya. Oke, klik kanan, copy. Jadi aktivitas ini kegiatan guru. Jadi tujuan pembelajaran, konsep inti, lingkungan rumahku, mengenal rumah. Gitu. Jadi ini materi konsep ini menjaga lingkungan sekolah. Juga kita copy nih. Ini sebagai contoh saja. Ini materi Bapak Ibu ya. Kalau proses pembelajarannya nanti bisa Ibu tambah. Ini sumber belajarnya, buku ini, observasi lingkungan sekolah. Jadi di copy saja kemari ke materinya. Konsep materinya, apa itu lingkungan sekolah, membuang sampah. Ini dia boleh juga di copy. Ini di sini. Ini ide aktivitas observasi lingkungan, ide aktivitas pembelajaran. Sedia ini. Aktivitasnya ya. Ini mau di copy juga boleh. Oke, ini contoh sebuah materi. Ini dia bahan ajarnya, sederhana sekali. Ini kalau Ibu mau nambahkan ya silahkan. Cuman inilah misalnya kita buat bagaimana kita buat itu penilaian sumatif, penilaian harian. Bapak Ibu bisa buat aja nih. Misalnya nilainya di materi ya. Di sini contoh soal. Oke. Soal latihan. Jadi anak-anak nanti bisa lihat di materi di atas kegiatan bersih-bersih. Jadi ini apa itu lingkungan? Jadi ini contoh sederhana kan. Jadi bisa lihat satu. Jadi biar anak-anak bisa. Nanti mungkin nomor 2 gitu. Ini sebagai contoh. Matematik mungkin lebih sistematis lagi kita buat. Misalnya bagaimana menjaga lingkungan. Ini enggak semua ditanya bagaimana menjaga lingkungan rumah. Ini sebagai contoh ya. Ini anak kelas 1. Bagaimana, nanti dia jawab. Oke. Ini soal latihan untuk anak-anak supaya dia bisa mengulang materi gitu ya. Misalnya menjaga sekolah. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah? Bagaimana menjaga lingkungan sekolah? Trofi ini misalnya 3 aja soal. Atau satu lagi kita tambah menjaga lingkungan sekitar masyarakat. Biar lengkap ya. Bagaimana menjaga lingkungan sekolah? Sekolah gitu. Jadi jangan. Oke, kalau mau file pendukung, mau bentuk link juga boleh Bapak Ibu. Mau taruh link di sini boleh. Mau misalnya di PDF silahkan di misalnya ada pada bentuk bahan yang lain misalnya kan. Ini misal bahan yang lain, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Misal ada bahan yang lain. Tinggal dibuat aja, di-upload. Misalnya bentuk bukan ketikan, bukan kita upload, bentuknya file. Silahkan Bapak Ibu upload di sini, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Oke, beginilah cara untuk memberikan materi. Jadi materi itu di mana? Jadwal materi yang penting sekali. Jadwal materi diklik. Kebetulan ini tanggal berapa Bapak Ibu? Juli ya, masuk bulan Juli. Misalnya tanggal hari ini tanggal kita maju ini tanggal di sini Bu, Bapak Ibu. Misal maju lagi di sini ada tanggal, kebetulan hari ini tanggal 4 Juli Bapak Ibu ya, 4 Juli. 4 Juli hari Sabtu. Di sini kebetulan hari Sabtunya di sini diklik tugasnya. Terus materi ya, jangan tugas materi ya. Di materi itu bisa ditaruh tugas 4 Juli hari ini di jam, kita bilang aja di sini pelajaran materi ini tanggal 4 Juli ya. Materi kita simpan, materi jadwal materi tadi. Materi pilih guru. Ini aktifkan Bapak Ibu ya. Ini kan sudah ada disimpan tadi, aktifkan, jangan lupa aktif. Kalau nggak diaktifkan, nggak bisa kita buat jadwal. Aktifkan, ini sudah aktif Bapak Ibu ya. Jadi sekarang di jadwal materi,
Kalau buat materi Ibu Muslimah tadi, ini kan ada tanggal Juni, ini Juni ya, Juli. Nah, di sini tanggal 4 Juli hari ini. Yang pilih aja nih Bapak Ibu. Di sini. Di ini kan ada jadwalnya. Hari ini tanggal 4 Juli. Hari apa hari ini? Hari Sabtu. Kita lihat jadwal pelajarannya apa pelajaran di hari Sabtu ini IPA sama. IPA. Di jam berapa hari ini? 14.30. Soal IPA gitu buat bahasa Indonesia ya. BIN. Bang ini BIN. Contoh ini sebagai contoh aja, nanti jadwal seharusnya itu harus dibuat oleh guru ya. Contoh 14.40 ini juga misalnya bahasa Indonesia. Oke, jangan lupa simpan jadwal. Oke. Jadi kalau untuk jadwal materi yang dibuatkan guru di jadwal materi, ini kelas 1A, ini tanggal berapa nih? Tanggal 4 gitu ya. Ini materi, ini bahasa Indonesia Bapak Ibu. Klik aja nih, misalnya bahasa Indonesia nih 4 jam misalnya ya. Bahasa Indonesia gitu. Ini jangan lupa dipilih nih, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini materi yang akan ditempatkan di sini. Bahasa Indonesia tadi kan sudah dibuat materinya, jadi ditampilkan di hari Sabtu 4 Juli. Jangan lupa simpan. Oke. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita membuat ini materi? Kita memberi tugas, bagaimana dijawab nanti akan kita buat. Selanjutnya, bagaimana seorang guru membuat tugas CBT gitu ya, membuat sebuah soal COS itu data ujian, membuat sebuah soal COS. Oke, kita buat data ujian. Oke, di bank soal. Bank soal ini, bank soal ditambah bank soal, sama bank soal. Misalnya ini di sini. Kita upload misalnya bank soalnya bahasa misalnya soal, jangan bahasa Indonesia itu mungkin soal PPKN ya, PPKN misalnya. Pendidikan itu kewarganegaraan Ibu Muslimah kelas 1A. Soalnya misalnya 5 gitu ya. Soal COS yang kita buat 100. Dia opsinya ABCD. Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh soal PPKN. Kalau Ibu membuat soal COS, jangan lupa simpan. Oke. Bapak Ibu bisa buat soal ini dalam bentuk import, bisa satu-satu, atau bisa bentuknya guru kan lebih senang dalam bentuk template. Download aja template di sini. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau 5 ini buang aja Bapak Ibu ya. Buang aja nih. Oke, buang aja. Kita buat 5 aja deh. Nih, oke. Soal COS ya, soal COS ini buang juga ini. Ini karena kita soal COS saja nih, Bapak Ibu. 5 kalau memang tadi ada 20 ya 20. Ini contoh ya. Siapakah Presiden Indonesia tahun 1999? Jawabannya C. Ya, ini jangan lupa Bapak Ibu ya. Kuncinya ini diperhatikan. Jadi siapakah Presiden Indonesia ke-8? Ke-1 gitu ya. Jadi Ctrl C, V. 1 ini jawaban yang benar. Ctrl X aja kalau untuk memindahkan. Ctrl V. Sekarang ini contoh soal Bapak Ibu ya. V. Presiden Indonesia ke-2. Oke, ini contoh sederhana sekali Bapak Ibu. Kedua tentu jawabannya Soeharto gitu ya. Jadi ini pindahkan aja, Ctrl X, pindah ke D. Ini kunci jawabannya. Jadi saya buat soal gini nanti baru diupload.
Jadi ini apa nama ibu kota Indonesia? Oke gitu kan. Jadi kota Indonesia gitu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana tampilan ini Jakarta, Bandung, Semarang, ini Riau, Pekanbaru. Ya jelas Jakarta jawabannya. Copy aja nih. Kunci jawabannya Ctrl C di Jakarta. Calve. Atau karena kita di Aceh, apa nama ibu kota Provinsi Aceh gitu ya. Kita Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Jadi di nomor D yang benar Banda Aceh. Ini kita ambil aja dari sini. Oke. Oke, ini kuncinya di D Bapak Ibu ya. Nah, ini kan udah siap. Ini soal sederhana Bapak Ibu. Ini template-nya, patronnya, karena kita mau buat soal. Ini kalau misalnya ada ujian semester atau ujian harian, bisa juga dibuat dalam bentuk COS. Jadi tinggal kita buat aja di template ini, download di tempat tadi. Kalau mau edit-edit ya silahkan disimpan. Kebetulan template. Bagaimana cara seorang guru mengupload? Jadi uploadnya di sini Bapak Ibu, di bank soal, klik aja semua. Nah, kan udah nih, ini punya Ibu Muslimah tadi. Kebetulan dia wali kelas yang mengampu PPKN juga beliau karena guru kelas. Import aja, upload soal. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kebetulan tadi di download template soal PPKN. Oke, ini kan muncul Bapak Ibu. Ada kunci jawabannya, diperhatikan. Jangan lupa Ibu klik upload. Jadi soal 5, import 5, oke. Untuk memastikan soal itu sudah siap, jadi detail Ibu klik. Nah, berarti pembuatan soal selesai. Karena kita buat 5 tadi. Kalau sudah hijau begini, berarti sudah aman, tinggal ujian. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah membuat soal penilaian. Kita masuk ke penilaian sekarang. Bisa buat soal dalam bentuk CBT, bisa buat materi. Nah, sekarang Bapak Ibu soal yang pertama tadi sudah pendataan, habis itu Bapak Ibu guru memasukkan materi untuk belajar dan memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan. Kalau memang di sekolah tidak ada HP, tidak bisa bawa HP, apalagi kalau di sekolah itu bisa bawa HP, ada lab komputer atau kelas digital, itu ada perangkatnya, itu lebih mudah. Atau dibuat bergiliran masuk ke lab atau gimana caranya. Kalau memang nggak bisa bawa HP, dia anak bisa kerjakan di rumah. Di rumah biasanya mereka kan bisa menggunakan HP, jadi daripada dia buka game, buka yang lain, jadi setidaknya dia mengerjakan tugas di sekolah. Jadi materi yang Ibu berikan di sekolah, Ibu suruh kerjakan di rumah, jadi mungkin dia akan menambah ilmu dari anak-anak. Jadi kalau kita lihat, kita mungkin nggak sanggup seperti siswa di Cina sampai satu hari belajar sampai 10 jam, kita nggak sampai begitu. Jadi setidaknya dia bisa mengulang pelajarannya di rumah, bisa menjawab soal, melihat materi Ibu. Nah, oke. Selanjutnya kita buat bagaimana seorang siswa menjawab. Kan ada ini. Nah, sekarang bagaimana itu masuk ke siswa. Ini kita buat di Ali ya. Ali. Ini Bapak Ibu username Ali nih. Username Ali kita ambil. Ini Ctrl C. Ini akun anak, diberikan kepada anak akunnya. Nah, nanti bagaimana data ini kan username, password ini diberikan ke anak akun ini. Oke, kita masuk ke dia anak juga masuk seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya logout nih Bu ya. Logout. Ini link yang sama Bapak Ibu. Anak juga masuk ini, Ibu juga masuk ini. Ctrl V. Nah, ini tadi link operator. Ibu bisa juga buat link admin, link sekolah istilahnya. Admin sekolah yang tadi saya buka. Jadi dia bisa buat pendataan, bisa buat soal,
bisa buat perubahan data. Ini anak, akun anak. Nah, jadi di selanjutnya akun guru nih passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, ini akun anak muncul seperti ini, Bu. Akun anak. Jadi tadi dia anggap aja di rumah dikerjakan. Ya kalau di sekolah juga boleh, lebih bagus lagi. Misalnya nggak bisa dikerjakan, ibu berikan minggu depan anak-anak, atau bapak ibu berikan waktu 2 hari untuk menjawab tugas yang saya berikan kepada anak-anak. Buka akun ya anak-anak di rumah, akunnya sudah saya bagikan, lihat di materi ya, materi ini ya. Jadi muncul anak, saya tadi buat 4 bahasa Indonesia. Ibu nanti buat 1 aja, jamnya 2, jam 1 aja buat. Jadi buka materi, jangan nggak usah terlalu banyak. Misalnya ada jam 5.6, buat aja ini contoh ya. Kalau 5.6 buat aja 2, 2 misalnya 5.6. Jadi nggak usah buat 7.8. Ini kebetulan contoh. Misalnya jam kelima. Karena anak-anak nanti bingung kalau banyak kali di mana dijawabnya gitu. Jadi Bapak Ibu buat 1 aja kalau mau buat tugas, misalnya jam 5.6 7, buat aja jam 5 seperti ini. Jadi buka aja di sini. Jadi kalau contohnya maksud saya di admin tadi, Bapak Ibu misal maksud saya begini. Nah ini di ujian tadi ya, di data learning Bapak Ibu, data learning tadi di materi di ini pilih guru Bu Muslimah tadi, buat aja jam 5. Ini kalau mau dihapus juga boleh Bapak Ibu nih. Kak jangan ini hapus, ini hapus, oke, hapus, oke. Buat aja 1 5 6 7, oke. Saya jam 5 mau bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Oke, di sini juga begitu, di jadwal materinya sudah lihat ke bawah Bapak Ibu. Ini juga bahasa Indonesia jam kelima. Oke, 40 14, atau kita buat 2 gitu ya. Materi ya, jadwal materi. Di sini di 1A buat 2 aja. Di jam ke ini pilih materi, ini di jam ke bahasa Indonesia di jam ke 14.40 sampai ini. Oke, simpan. Di sini juga begitu di materi ya. Di jadwal materinya tuh, ini kan sudah nih Bapak Ibu. Sudah saya pilih jam ke-6. Oke, sekarang di tugasnya di materinya juga saya cek kembali apakah ini jam ke-6. Udah oke. Selanjutnya bagaimana seorang siswa menjawab soal yang Bapak Ibu materi yang jadi kita balik lagi Bapak Ibu, logout lagi, logout iya, logout. Untuk tadi misalnya 07 tadi min 10 ya. Saya ambil dulu anaknya dulu. Siswa tadi dia Ali ya. Ali ini 30. Ctrl C, logout. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, login. Nah ini dia. Ali adalah anak di kelas 1A. Jadi materinya, kebetulan ini diklik aja buka materi. Jadi anak-anak di HP-nya atau di rumah dia baca. Ini materi dari mana tadi? Ini Ibu Muslimah yang upload tadi. Jadi muncul di HP di akun anak. Jadi tugas, fil pendukung ini. Jadi soal latihan gitu. Jadi soal latihan di mana dikerjakannya di hasil materi ini. Dia kerjakan misalnya apa itu lingkungan. Misalnya dia apa lingkungan, kan ada di sini Bapak Ibu. Setidaknya dia membaca lah, dirangkumkan gitu. Jadi nomor 1 dia jawab, ini contoh Bapak Ibu ya. Nomor 2 misal materinya kan di sini nih, menjaga lingkungan rumah. C kita buat oke. Nah, ini jawaban anak nih Bu, jawaban anak nomor 3. Ini mungkin pelajaran bahasa Indonesia mudah ya, tapi kalau pelajaran matematik mungkin dia lebih sulit. Oke, misal di
kegiatan menjaga ini dia klik. Ada 4 soalnya. Anak juga begitu, dia jawab 4 soalnya dia jawab. Oke. Nomor 4 dia jawab. Ini anak yang jawab di akun anak Bapak Ibu. Nah, misalnya bagaimana menjaga lingkungan sekolah gitu, menjaga lingkungan masyarakat gitu kan. Oke, ini sudah dijawab semua, jangan lupa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa? Ini sudah dia jawab. Di rumah atau di sekolah. Kalau dia sekolah bisa bawa HP, silakan. Oke, kalau misalnya nggak sempat di rumah, ya dia jawab di rumah gitu. Nggak masalah. Jangan lupa klik kirim. Ini kan sudah dijawab. Kemana dikirim? Ya ke ibunya. Supaya dinilai oleh ibunya. Nah, udah dikirim. Dia menu di anak udah selesai dia jawab. Oke. Sekarang ada yang kedua, yang ada lagi bentuk, itu kan esai Bapak Ibu. Bentuk dari ujian ulangan tadi masuk ke sini. Penilaian di sini, jadwal penilaian belum kita buat. Nah, jadi kita masuk, Ibu mau di gurunya, tadi Ibu Muslimah dia maunya tanggal berapa buat ujian. Kita buatlah tanggal ujian di hari Sabtu. Oke, ini tanggal data ujian di jadwal, jangan lupa. Tadi udah buat bank soal, tapi jadwalnya kita buat tambah jadwal. Pelajaran tadi PPKN ya, PPKN. Pilih bank soalnya PPKN. Ini penilaian harian, tanggal mulai tadi Juli, tanggal 4 Juli, berakhir juga 4 Juli. Atau kalau anak misalnya mau tanggal 7 Ibu berikan beberapa hari juga boleh. Durasinya misalnya dia jawab, misalnya 5 soal misalnya 20 menit ya. 20 menit, nah, gitu. Soal paling lama dia jawab 3 menit, durasi minimalnya. Maksudnya gini, paling cepat dia jawab maksud saya. Durasi soalnya 20 menit saja. Acak soal, tampilkan hasil, aktifkan. Boleh. Diklik aja. Kalau mau nggak diacak juga boleh. Kalau mau diacak, tampilkan hasil. Kalau ini nggak muncul ke anak hasil, tapi saya anjurkan munculkan aja supaya dia senang. Jangan yang nggak boleh, nggak diklik, aktifkan ini. Ini wajib diklik. Oke, jangan lupa simpan. Oke Bapak Ibu. Bagaimana ke akun anak? Bagaimana dia menjawab soal yang Ibu berikan? Misalnya, ini dia min 10 kita ambil 30 dulu ya. Nah, ini 30, 84. Ini si Ali nih ya, Ali ujian ulangan. Kebetulan ini udah muncul tanggal hari ini dia jawab. 2 tugasnya, ada soal CBT, soal COS, ada soal materi yang harus dijawab anak. Jadi ini dikerjakan mana? Muncul ke anak mulai gitu. Oke. Jadi bagaimana sekarang masuk di nama kota Indonesia Jakarta, soal berikutnya. Ini Bandung. Ibu kota, nama ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh gitu ya. Berikutnya, siapakah presiden Indonesia kedua? Soeharto misalnya. Soal berikutnya, bagaimana siapakah presiden Indonesia tahun 99? B.J. Habibie. Selanjutnya, siapakah presiden Indonesia ke-1? Soekarno. Oke, ini masih ada 2 menit nih waktunya. Oke, ini sekali nih ya. Ini untuk Ali. Kalau kita mau pendekkan di sini, akun Ali ini keluar misalnya kan. Misalnya mau dikeluarkan, tunggu aja. Ini 1 menit 55 waktu yang harus dibutuhkan si Ali. Jadi kalau dia mau lanjutkan, logout dulu. Jadi misalnya ibu ini masuk akun Ali nih. Nah, ini dia masuk. Oke. Kan kalaupun seandainya mati gitu, komputernya mati gitu ya, atau jaringannya putus. Oke, ini ulangan, tinggal klik lanjutkan. Oke, pengawas ujian. Pak anak-anak misalnya mulai lagi konfirmasi. Oke ya, jangan nyontek anak-anak. Oke, soal berikutnya. Ini masih ada 1 menit lagi. Oke, masih ada 1 menit lagi, kita buka yang lain. Anak-anak nih kita buka
yang lain. Logout, oke. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, supaya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan membuat suatu ini masuk lagi ya. Kita tunggu. Ini kenapa anak-anak nggak bisa materi kita tadi ya? Bukan tugas, ujian tugas. Lanjutkan. Nah, ini mulai. Nah, tinggal waktunya. Anak-anak harus selesaikan ini. Harus selesaikan dia waktu yang kita berikan oleh gurunya tadi 3 menit. Untuk menjawab soal itu paling cepat selesai. Nah, tapi kalau soal matematika mungkin dia butuh waktu yang lebih banyak Bapak Ibu. Oke, kita selesai. Oke, selesai. Masih ada soal berarti yang belum soal sebelumnya. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Nah, ini nggak dijawab. Soekarno. Oke, selesai. Oke, selesaikan. Oke, bagaimana nilai hasil? Nilainya 100, anak itu bisa jawab. Ini soal materi kenapa nggak muncul? Masuk ke akun guru. Akun guru yang tadi Ibu Muslimah. Masuk ke akun sekolah dulu. Kita lihat akun Ibu Muslimahnya berapa. Akun Ibu Muslimah guru ya tadi ya. Data umum guru. Akun Ibu Muslimah tadi. Beliau ini, ini dia Ctrl C. Juga linknya sama. Akun admin sekolah, akun guru, akun siswa itu linknya sama. Tapi user passwordnya saja yang berbeda. Oke, Bapak Ibu. Oke, Ibu passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke, login. Oke, Bapak Ibu. Ini dia. Bagaimana memberi nilai e-learning ujian ulangan? Tadi e-learning ya, materi. Nilai harian, nilai materi, jadwal materi, materi ya. Nah, kita klik aja nih. Kepada anak, materi yang dia berikan, kehadiran harian, mereka nilai harian, nilai PKN tadi ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Itu untuk melihat nilai harian yang dikerjakan siswa. Ini sudah yang kerjakan, Ali sudah kerjakan. Lihat. Gitu. Ali. Ini dia jawabannya misalnya 100 gitu, 100 gitu. Atau jangan 100 lah. 98 karena dia hampir. Jawaban benar. Jadi mau untuk pengantar saja. Oke, jangan lupa simpan nilai. Oke, ini cara penilaiannya untuk ini. Kalau jadwal tugas tadi, jadwal bagaimana seorang guru kan ini sudah dia jawab, tahu nilai 98 di akun guru. Tapi kalau soal CBT tadi di akun anak, di akun guru, gimana cara jawabnya? Dicetak aja Bu, Bapak Ibu. Jadi misal hasil ujian di ulangan tadi ya, dia kalau bentuk COS di ulangan ini hasil ujian, Ibu tadi klik di sini 1A jadwal PPKN tadi ya. Berarti nilai selain masuk ke akun anak juga masuk ke akun guru nilai ini. Kalau mau misalnya ada 100 anak yang ikut, tinggal ekspor Excel aja untuk melihat hasil ujian. Kalau mungkin lihat aplikasi capek buka-buka ya, dilihat untuk merekap, kadang untuk ditaruh di raport atau sebagainya. Oke. Beginilah mungkin Bapak Ibu secara simpel aplikasi ini bisa berjalan, aplikasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ini di video, mungkin kalau secara langsung Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya, kepada tim kami, bahwa apa kendala-kendala memakai aplikasi ini. Secara umum banyak penyedia aplikasi sebenarnya seperti Ruang Guru, seperti Jelajah Ilmu, itu sebenarnya konsep yang utama itu bukan menggantikan tugas guru untuk mengajar, tapi memudahkan guru untuk menampilkan data atau materi di aplikasi gitu. Jadi jangan salah penafsiran bahwa
aplikasi ini akan menggantikan guru. Tidak, tugas guru itu sangat mulia. Menjelaskan tidak bisa oleh aplikasi, tapi ini hanya menampilkan materi, memudahkan kita. Makin banyak waktu kita untuk menjelaskan. Jadi tidak ribet dengan menulis, mendata, menampilkan. Jadi Bapak Ibu sudah ada materi, tinggal lihat siswa, tinggal Ibu jelaskan. Tidak banyak mungkin yang bisa saya jelaskan di sini. Kalau Bapak Ibu mungkin kami ini bentuknya mungkin ada juga kami melakukan pelatihan langsung ke sekolah, dan aplikasi ini mungkin murah kami karena kami jadi ini aplikasi ini kami berasal dari lembaga Yuna Komputer, jadi sedikit menjelaskan bagaimana aplikasi ini berjalan, bagaimana sih kelas online. Beginilah Bapak Ibu, secara umum kelas online itu berjalan. Rata-rata semua penyedia, semua form, semua penyedia lembaga pendidikan itu biasanya dia bagaimana learning, memberikan soal, bagaimana sistem penilaian, bagaimana seorang guru mereka hasil secara umum begitu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Saya selaku pemateri mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga aplikasi ini bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.